Pada zaman modern saat ini, banyak pria yang tercoreng kehormatannya akibat tergoda oleh wanita. Inilah salah satu bahaya wanita dalam kehidupan, yaitu bisa menjadi fitnah. Rasulullah SAW bahkan pernah menegaskan bahwasanya wanita merupakan fitnah yang paling berat daripada fitnah-fitnah lainnya. Nauzubillahi min zalik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah wanita adalah salah satu makhluk Allah yang diberi kemudahan untuk bisa masuk surga? Sementara di sisi lain, wanita juga merupakan fitnah terbesar. Apa sebabnya? Dari mana fitnah-fitnah itu bisa dimulai? Kita simak ulasan lengkapnya kali ini. Selamat menyaksikan. Kemaksiatan. Kalau benar-benar memang wanitanya tidak memiliki kekuatan akidah yang besar. Jadi ada dulu zaman Rasulullah SAW, zaman Bani Israel, ada seorang pemuda ahli ibadah. Taat banget ibadah, kerjanya hanya ibadah di biara. Nah, suatu ketika si laki-laki ahli ibadah ini didatangin oleh 3 pemuda. Di mana 3 pemuda ini ceritanya punya saudari 1 orang, yaitu saudara perempuan 1. Dia bingung karena mau pergi berperang. Dititipkan kepada siapa? Ini saudari perempuannya. Maka mereka sepakat, sudah saudari perempuan kita titipkan saja itu kepada laki-laki ahli ibadah, dijamin aman. Dititipkanlah dengan 3 pemuda tersebut saudarinya ke ahli ibadah. Pertama ahli ibadah menolak karena khawatir bahayanya seorang wanita.
khawatir tidak bisa menahan syahwat. Tapi karena didesak oleh 3 pemuda tadi, akhirnya diterima. Saudarinya dititipkan beberapa lama karena saudara-saudara laki-lakinya itu berangkat untuk pergi perang. Sudah pergi perang, kemudian diletakkanlah wanita itu di biara yang paling bawah. Dia naik di atas loteng yang pemuda ahli ibadah. Setiap hari pemuda itu ngantarin makanan di depan pintunya. Sampai lama di depan pintu, iblis dan setan meliatin aja. Wah, ini makanan kita ini. Aku akan menggoda si ahli ibadah ini terhadap wanita itu. Dibisikin ahli ibadah hari pertama, hari kedua nggak mempan. Sampai seminggu, 2 minggu, sampai akhirnya dibisikin kepada telinganya si pemuda. Dibisikin iblis, "Hai pemuda, kalau kamu ingin mendapatkan sebuah kebaikan," loh ini loh setan itu. Di setan itu kalau menggoda itu adalah tajzim, menghiasi seakan-akan itu adalah kebaikan. "Wahai pemuda, kalau kamu ingin mendapatkan pahala lebih dari Allah, mendapatkan nilai kebaikan, kalau ngasih makanan itu wanita, jangan di depan pintu kamarnya saja. Coba kamu sekali-kali kamu masuk ke dalamnya. Barangkali wanita itu perlu diajak ngobrol. Apalagi kamu ngerti agama. Bisa kan kamu ngajarin wanita itu?" Nah, dibisikin iblis, akhirnya mau nganterin makanan ke dalam biliknya. Setelah nganterin makanan ke biliknya, kemudian besok hari iblis membisikin lagi. "Kamu nganterin makanan, kenapa cepet-cepet? Seharusnya kamu nganterin makanan, kamu ajarkan juga agama. Supaya dia bisa mempelajari agama sepertimu." Diajarin agama. Setelah diajar agama, dibisikin lagi oleh iblis. "Kamu kok hanya ngajar agama? Coba kamu ajak ngobrol. Apakah dia di sini sudah nyaman atau bagaimana?" Terus sampai akhirnya si pemuda itu sudah pernah memegang pahanya, bahkan melakukan perzinahan. Karena digoda oleh iblis. Setelah melakukan perzinahan, akhirnya hamil. Setelah hamil punya bayi. Dibisikin lagi oleh iblis, "Bagaimana nanti kalau saudara-saudaranya nanti datang, kamu bilang apa?" Kata iblis. "Lah saya bingung." Kata iblis, "Tenang, sudah kubur saja bayinya. Nah, kamu bilang sama si wanita itu, jangan sampai ngomong sama saudara kamu. Nanti kalau kamu ngomong, aib kita akan ketahuan juga." Akhirnya dikubur. Setelah dikubur, maka bingung akhirnya lagi. "Bagaimana nanti kalau wanitanya ngomong?" Kata iblis. "Nanti kalau wanitanya ngomong, kamu bagaimana?" Terus kata iblis, "Ya sudah, kamu bunuh sekalian wanitanya." Dibunuh sekalian wanitanya oleh si pemuda ahli ibadah. Setelah dibunuh, datanglah 3 saudaranya sudah beberapa waktu lama untuk menanyakan, "Di mana saudariku?" Dengan berpura-pura menangis, ternyata saudari kamu meninggal dunia. Saudara-saudara yang 3 tadi menangis di atas kuburannya. Setelah itu pulang, malam hari iblis gantian menggoda 3 pemuda tadi.